Adanya rencana renovasi atau pembangunan pasar Kedung Wungu oleh pemerintah desa atau Pemdes Kedung Wungu membuat resah dan penolakan pedagang pasar. Penolakan terjadi karena para pedagang merasa tidak pernah diajak bermusyawarah. Di samping itu, sudah disepakati kontrak awal dengan Pemdes Kedung Wungu periode sebelumnya selama 20 tahun, terhitung dari tahun 2010. Sehingga jika dihitung kontrak para pedagang dengan Pemdes akan berakhir pada tahun 2030 mendatang. Pasar Kedung Wungu atau sebagian masyarakat menyebutnya Pasar Wanguk merupakan pasar desa milik Desa Kedung Wungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Adanya rencana renovasi atau pembangunan pasar Kedung Wungu oleh pemerintah desa atau Pemdes Kedung Wungu membuat resah dan penolakan pedagang pasar. Penolakan terjadi karena para pedagang merasa tidak pernah diajak bermusyawarah. Di samping itu, sudah disepakati kontrak awal dengan Pemdes Kedung Wungu periode sebelumnya selama 20 tahun, terhitung dari tahun 2010, sehingga jika dihitung akhir kontrak para pedagang dengan Pemdes yaitu pada tahun 2030 mendatang. Pasar Kedung Wungu atau sebagian masyarakat menyebutnya Pasar Wanguk, merupakan pasar desa milik Desa Kedung Wungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Saat dilakukan musyawarah di Aula Kantor Kuwu Kedung Wungu Rabu 28 Agustus 2024, malam hari antara perwakilan para pedagang pasar, Pemdes dan BPD Kedung Wungu sempat terjadi sedikit kericuhan antara pedagang dan orang yang disinyalir panitia pembangunan pasar, namun berhasil dilerai oleh pihak Forkopimcam Anjatan yang turut hadir pada acara tersebut. Dikatakan Edi Winata, salah seorang pedagang pasar Wanguk usai kegiatan, adanya gejolak dari para pedagang di pasar Kedung Wungu akibat tidak adanya musyawarah mengenai hal tersebut. Namun pihak Pemda sudah membentuk panitia pengelola pembangunan pasar dan langsung melakukan langkah-langkah masif dengan menyebarkan pamflet menawarkan harga-harga los dan kios dengan DP yang telah ditentukan. Edi Winata menambahkan pernah ada undangan untuk para pedagang, namun yang dibahas persoalan penanganan banjir bukan renovasi. Bahkan ada bahasa kalau sampai tanggal 1 September para pedagang tidak mendaftar dianggap mengundurkan diri. Sudah dibentuknya panitia pengelola pembangunan pasar oleh Kuwu, SK-nya sudah keluar, terus kemudian P4D ini namanya P4D ya, panitia ini. Terus kemudian dia melakukan langkah-langkah yang sangat masif dengan tanpa ada pembicaraan dengan pasar, menyebarkan konten gosur, menawarkan dari harga-harga los dan kios dengan DP-DP yang ditentukan. Kios 10 juta DP-nya, los 5 juta, terus kemudian artinya banyak yang bikin resah sama pedagang pasar. Sebelumnya ada dengan ada bahasa 1 September tidak mendaftar, pedagang pasar dianggap mengundurkan diri. Apakah sebelumnya sudah pernah dibicarakan dengan pihak pedagang? Belum. Artinya pembicaraan awal itu pernah diundang itu sekali tentang sosialisasi pasar, undangannya perihal undangannya, dan yang disampaikan pun sebenarnya ide pemikiran tentang renovasi. Awal pembicaraan itu sebenarnya awal-awal ide mungkin itu kan persoalan banjir, tapi banjir itu kan kita ada solusi. Kalau banjir itu kan persoalan air, tidak arah ke renovasi. Senada dengan Edi Winata, pedagang lainnya yaitu Indah mengatakan pedagang pakaian di Pasar Kedung Wungu juga merasa keberatan. Pihaknya tetap berpegang pada peraturan desa atau Perdes yang dikeluarkan oleh Pemdes yang lama Kedung Wungu mengenai kontrak waktu pemakaian kios dan los selama 20 tahun yang berakhir pada tahun 2030. Dan beranggapan bangunan pasar masih layak dan tidak kumuh. Kalaupun mau diadakan renovasi, seharusnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu.
Indah juga mengatakan tiap hari membayar uang retribusi Rp2.000 yang awalnya ditentukan Rp200.000 untuk kios dan Rp150.000 untuk los per tahun agar para pedagang tidak terlalu berat membayarnya. Namun sudah beberapa tahun tidak pernah ada perbaikan dari pihak pengelola. Kalaupun ada misalnya talang atau atap yang bocor, maka dilakukan perbaikan sendiri. Untuk itu, Indah berharap agar bisa jualan dengan tenang tanpa adanya provokasi yang membuat resah. Apalagi kondisi sekarang, perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Indah pun berharap agar diadakan lagi mandor pasar sebagai penyambung lidah antara pedagang dan pihak Pemdes. Kami semua pedagang pasar menolak adanya renovasi atau pembangunan pasar karena kami berpegang pada Perdes 2010 yang masa berlakunya 20 tahun. Otomatis kalau 2010 ditambah 20 tahun kan 2030. Kalau masa berlaku Perdes sudah habis, itu tidak masalah. Kami masih berpegang teguh, kan masih ada 6 tahun lagi. Yang pertama, yang kedua, pasar itu masih sangat layak. Tidak ada istilahnya pasar itu sudah bobrok atau misalnya pasar itu sudah tidak layak, kotor, semacamnya, itu tidak gitu kan. Bangunannya masih sangat kuat, masih sangat keker gitu. Jadi kalaupun mau diadakan renovasi atau gimana, ya itu bisa dibicarakan. Mangga, kita duduk bersama, kita bicara. Ya kalau harapan saya sih, karena jualan kan sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Harapan kedepannya pengennya pedagang itu dagang dengan tenang, tidak resah gitu kan, tidak ada yang memprovokasi atau apapun gitu kan ya. Kalau misalnya pemerintah Pemdesnya mau melakukan apapun, nggak apa-apa, kita komunikasikan. Pengennya segini mas, untuk ada mandor lagi di pasar gitu kan, untuk penyambung lidah pedagang dengan Pemdes. Sementara itu, Sahrudin Baharsyah Kuwu Desa Gedung Wungu menyampaikan awal yang mendasari rencana renovasi pasar karena setiap musim penghujan, pasarnya pertama kali dibangun pada tahun 1997 tersebut selalu banjir karena posisi permukaannya rendah dan juga untuk menertibkan para pedagang yang berjualan agar pasar Gedung Wungu bisa lebih nyaman dan tertib. Dikatakan Kuwu Kedung Wungu karena kondisinya belum memungkinkan atas hasil dari musyawarah malam ini, maka akan menunda rencana musyawarah. Namun akan segera melakukan musyawarah kembali dengan para pedagang pasar dan tokoh masyarakat agar menemukan solusi terbaik karena rencana renovasi pasar tetap akan dilaksanakan. Ini ketika musim hujan banjir, ya kan? Ditambah lagi penertiban, karena harapan kami juga wajar ketika pemerintah desa memiliki aset pasar, ya bagaimana caranya pasar ini bisa nyaman, bisa rame, ya kan, nyaman itu dalam arti baik transaksi jual belinya juga tempatnya. Ya, hal yang mendasari bermula dari apa Pak terkait renovasi pasar? Kondisi banjir. Apa yang dilakukan Pak? Tetap mas, kami akan mencari win-win solution dan bukan hanya pedagang mas ya, tetap karena pasar desa ini milik pemerintah juga masyarakat desa, kami juga akan melibatkan masyarakat mas, mungkin melalui tokoh-tokoh masyarakat yang ada di masing-masing, kenyamanannya, apanya, ketika pasar ramai yang merasakan mereka juga tentunya gitu loh. Cuman karena tadi kondisinya mungkin kurang sesuai ya, juga dengan informasi yang mungkin ya nggak kondusif lah, maka saya ambil keputusan, saya pending dulu. Demikian Gunawan mewartakan.